Uang adalah salah satu aspek paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Sejak kecil, kita diajarkan pentingnya sekolah, nilai rapor, dan bekerja keras. Tapi sangat jarang ada yang mengajarkan bagaimana memahami uang. Padahal, uang bukan sekadar angka di rekening atau lembaran kertas. Ia adalah alat tukar, simbol kepercayaan, dan cerminan dari cara berpikir kita terhadap kehidupan. Banyak orang bekerja keras setiap hari, bahkan lembur hingga malam, namun tetap merasa uang selalu kurang. Ada juga yang punya penghasilan besar, tapi tetap merasa hidupnya tidak sejahtera. Di sisi lain, ada yang terlihat sederhana, tapi hidupnya tenang dan mapan. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya bukan semata pada jumlah uang, melainkan pada prinsip-prinsip yang mereka pegang terhadap uang. Inilah sebabnya memahami prinsip uang jauh lebih penting daripada sekadar mengejar uang itu sendiri. Karena uang, seperti air, hanya akan mengikuti bentuk wadahnya. Kalau wadah kita bocor, berapapun yang masuk akan tetap habis. Tapi jika wadah kita kokoh dan bijak, bahkan setetes pun akan terasa cukup. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk menyadari dan menginternalisasi 16 prinsip penting tentang uang. Prinsip-prinsip ini bukan teori rumit, bukan pula rahasia orang kaya yang tertutup rapat. Prinsip ini bisa dipelajari siapapun, dimanapun, dan kapanpun, asalkan kita mau membuka pikiran, mengubah kebiasaan, dan belajar perlahan. Mari kita mulai dari prinsip yang pertama. Prinsip pertama, uang tidak akan mengubah siapa dirimu, tapi ia akan memperbesar dirimu. Banyak orang berkata bahwa uang mengubah orang. Bahwa orang yang dulunya ramah bisa menjadi sombong ketika kaya. Atau sebaliknya, orang yang dulu pelit menjadi dermawan setelah mendapat banyak rezeki. Namun, sesungguhnya uang bukanlah penyebab utama perubahan itu. Uang hanyalah alat, cermin, atau bahkan pembesar dari sifat asli yang telah lama tersembunyi. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap. Kita tidak tahu seperti apa bentuk dan isinya. Tapi ketika cahaya dinyalakan, kita bisa melihat segalanya dengan jelas. Uang itu seperti cahaya itu. Ia memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Kalau seseorang sejak awal punya niat baik, maka ketika ia memiliki uang, niat itu akan lebih mudah diwujudkan. Ia bisa membantu lebih banyak orang, membangun usaha, memberi beasiswa, atau mendirikan panti asuhan. Tapi jika seseorang menyimpan niat buruk, uang akan memberinya kekuatan untuk melampiaskannya. Itulah sebabnya, sebelum mengejar uang, kita perlu memeriksa isi hati kita. Apa yang sebenarnya kita cari? Apakah kita ingin uang agar bisa hidup tenang? Atau karena ingin terlihat lebih hebat dari orang lain? Apakah kita mengejar penghasilan besar agar bisa membahagiakan keluarga? Atau sekadar ingin membuktikan bahwa kita lebih sukses dari teman-teman lama? Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk dijawab dengan jujur. Karena ketika uang mulai datang, semua topeng akan terbuka. Sifat asli akan muncul. Maka orang bijak tidak pernah hanya fokus pada uang, tapi juga pada pembentukan karakter. Mereka sadar, uang adalah pembesar. Ia akan memperbesar sifat baik jika orangnya baik, dan memperbesar sifat buruk jika orangnya buruk. Ada satu cerita menarik. Seorang pengusaha sukses pernah diwawancarai tentang bagaimana kekayaan mengubah dirinya. Ia tersenyum dan berkata, "Saya tidak berubah. Saya hanya punya lebih banyak pilihan." Uang tidak mengubah dirinya, tapi memberi ruang lebih luas bagi sifat aslinya untuk bergerak. Jadi, jangan pernah takut miskin, dan jangan terlalu bangga kalau kaya. Karena ukuran yang sesungguhnya bukanlah berapa banyak uang yang kita punya, tapi bagaimana uang itu memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Mari kita lanjutkan ke prinsip kedua. Prinsip kedua, uang mengalir ke orang yang memahami nilainya, bukan ke orang yang sekadar mengejarnya. Seringkali kita melihat orang yang kerja siang malam, bahkan punya 2 atau 3 pekerjaan sekaligus, tapi tetap saja hidup pas-pasan. Di sisi lain, ada orang yang kelihatannya santai, tidak terlalu sibuk, tapi penghasilannya berkali-kali lipat lebih besar. Apa yang sebenarnya membedakan mereka? Jawabannya ada pada pemahaman terhadap nilai uang. Bayangkan ada 2 orang yang diberi 1 liter bensin. Yang satu menuangkannya ke motor dan memakainya untuk pergi bekerja, menghasilkan uang, lalu mengisi lagi. Yang satu menuangkannya ke tanah, karena panik melihat ada semut di halaman. Sama-sama punya bensin,
Tapi yang satu memahami nilainya, yang satu hanya bereaksi. Uang juga begitu. Orang yang memahami nilai uang akan memperlakukannya dengan bijak. Mereka tidak asal menghabiskan. Mereka memikirkan setiap keputusan keuangan dengan logika dan kesadaran. Mereka tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Mereka paham bahwa setiap rupiah adalah hasil kerja keras, bukan sekadar angka yang bisa dihapus lalu muncul lagi. Sebaliknya, orang yang hanya mengejar uang seringkali terjebak pada pola pikir sempit. Mereka rela melakukan apa saja demi uang, tanpa sadar bahwa uang bukanlah tujuan akhir, tapi alat. Mereka mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan harga diri, untuk sesuatu yang mereka belum pahami cara mengelolanya. Ada sebuah kisah lama tentang seorang nelayan dan pebisnis sukses. Pebisnis itu bertanya pada nelayan, "Mengapa kamu hanya menangkap ikan sebentar lalu pulang?" Nelayan menjawab, "Agar saya bisa berkumpul dengan keluarga, tidur siang, dan bermain musik." Pebisnis itu berkata, "Kalau kamu menangkap ikan lebih banyak, kamu bisa beli kapal besar, rekrut pekerja, dan jadi kaya." Nelayan bertanya, "Lalu setelah itu?" Pebisnis menjawab, "Kamu bisa pensiun dan bersantai bersama keluarga, tidur siang, dan bermain musik." Nelayan tersenyum, "Bukankah itu yang saya lakukan sekarang?" Cerita ini bukan menyuruh kita jadi pasif, tapi mengingatkan bahwa memahami arti uang jauh lebih penting daripada sekadar mengejarnya tanpa arah. Karena kalau tidak paham nilainya, seberapapun yang datang akan tetap terasa kurang. Prinsip ketiga, pengeluaran kecil yang terus berulang bisa lebih berbahaya daripada satu pengeluaran besar. Bayangkan kamu memiliki ember penuh air. Kalau air itu dituang sekaligus, tentu kita sadar bahwa ember akan cepat kosong. Tapi bayangkan kalau ember itu bocor sedikit demi sedikit, hanya tetes demi tetes. Dalam sehari mungkin tak terasa, tapi dalam seminggu, sebulan, bahkan setahun, airnya bisa habis juga, bahkan tanpa disadari. Begitu pula dengan uang. Banyak orang sangat berhati-hati ketika harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Mereka berpikir dua kali sebelum membeli rumah, mobil, atau barang mahal. Tapi mereka jarang memperhatikan pengeluaran-pengeluaran kecil yang terjadi setiap hari. Segelas kopi yang dibeli tiap pagi, langganan aplikasi yang sebenarnya tidak dipakai, jajan iseng yang terasa murah tapi dilakukan terus-menerus. Lama-lama, jumlahnya bisa sangat besar. Ada sebuah istilah kuno yang mengatakan, kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal besar. Dan dalam dunia keuangan, hal ini sangat nyata. Seringkali, bukan pengeluaran besar yang membuat seseorang bangkrut, tapi pengeluaran kecil yang dilakukan tanpa kesadaran. Bayangkan seseorang yang setiap hari membeli makanan cepat saji seharga Rp30.000. Terdengar kecil, bukan? Tapi jika dikalikan sebulan, itu sudah Rp900.000. Dalam setahun, bisa lebih dari 10 juta rupiah. Dan itu baru dari satu kebiasaan. Belum termasuk pengeluaran kecil lainnya yang dilakukan secara otomatis, tanpa dipikirkan. Inilah mengapa orang yang bijak dengan uang bukan hanya orang yang tahu cara menghasilkan, tapi juga orang yang jeli melihat kemana uangnya pergi. Mereka memeriksa pengeluaran kecil seperti detektif, bukan karena pelit, tapi karena sadar bahwa yang membuat lubang bukanlah kapak besar, melainkan rayap-rayap kecil yang tak terlihat. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Tapi menikmati hidup bukan berarti mengorbankan masa depan demi kenyamanan sesaat. Kita boleh jajan, kita boleh membeli sesuatu yang menyenangkan, asalkan kita sadar dan tidak membiarkan kebiasaan kecil menjadi kebocoran besar. Maka jika ingin memperbaiki kondisi keuangan, jangan hanya fokus pada pengeluaran besar. Lihat juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Karena dari situlah perubahan besar bisa dimulai. Prinsip keempat, uang tidak akan tumbuh kalau tidak dibiarkan pergi. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, satu-satunya jalan adalah dengan menabung sebanyak-banyaknya. Dan memang, menabung adalah langkah awal yang penting. Tapi ada satu kebenaran yang sering diabaikan. Uang tidak akan berkembang kalau hanya disimpan. Bayangkan seorang petani yang memiliki segenggam benih. Kalau ia simpan benih itu di dalam toples, benih itu tidak akan tumbuh. Tapi kalau ia berani menanamnya, membiarkannya pergi ke tanah, merawatnya, dan bersabar, maka benih itu bisa tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan ratusan bahkan ribuan biji baru.
Begitu juga dengan uang. Menyimpan uang memang penting untuk keamanan. Tapi untuk pertumbuhan, kita perlu berani menginvestasikan uang. Kita perlu memberanikan diri untuk melepas sebagian dari simpanan kita dan membiarkannya bekerja untuk kita. Apakah itu dalam bentuk usaha kecil, emas, properti, atau bentuk investasi lainnya yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita? Tentu ada risiko. Tidak semua investasi akan langsung berhasil. Tapi justru karena ada risiko, ada kemungkinan hasil yang besar. Sama seperti menanam benih, kita tidak tahu berapa banyak yang akan tumbuh sempurna, tapi tidak menanam sama sekali adalah cara tercepat untuk memastikan tidak akan ada hasil. Banyak orang terlalu takut kehilangan uang, hingga akhirnya mereka tidak pernah memberi kesempatan pada uangnya untuk berkembang. Mereka simpan uang di bawah bantal, di celengan, atau di rekening tanpa bunga. Padahal, dalam jangka panjang, nilai uang akan terus turun jika tidak dilindungi dari inflasi. Uang yang hari ini cukup untuk membeli 1 tas sembako, 5 tahun lagi mungkin hanya cukup untuk setengahnya. Orang-orang yang kaya bukan hanya karena mereka punya banyak uang, tapi karena mereka tahu bagaimana membuat uang itu berkembang. Mereka rela kehilangan sedikit demi mendapat lebih banyak. Mereka belajar, mereka mencoba, mereka gagal, tapi mereka terus mempercayai bahwa uang yang bergerak akan membawa hasil lebih besar daripada uang yang diam. Jadi, jangan terlalu mencengkeram uang seperti pasir di tangan. Semakin digenggam erat, semakin banyak yang keluar dari sela-sela jari. Belajarlah untuk melepaskan dengan perhitungan. Karena hanya dengan membiarkannya pergi, uang akan kembali dengan teman-temannya. Prinsip kelima, gaya hidup akan selalu berusaha mengimbangi pendapatan. Ada satu kenyataan pahit yang sering terjadi, tapi jarang disadari. Saat penghasilan seseorang meningkat, biasanya gaya hidupnya juga ikut meningkat. Gaji naik, langsung pindah ke apartemen lebih mahal. Dapat bonus, langsung beli ponsel terbaru. Penghasilan lebih besar, langsung liburan ke luar negeri. Lama-lama, walaupun pendapatan naik, tabungan tetap nol, bahkan utang bertambah. Inilah yang disebut jebakan gaya hidup. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin besar pula keinginan untuk membelanjakannya. Ini adalah dorongan alamiah, karena manusia memang mudah tergoda untuk menikmati kenyamanan baru. Tapi jika tidak dikendalikan, gaya hidup bisa menjadi seperti monster yang terus lapar. Dan monster ini akan memakan semua hasil kerja keras kita. Ada cerita tentang 2 sahabat. Yang satu berpenghasilan tinggi, tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil bagus. Yang satunya lagi hidup sederhana, tinggal di rumah kontrakan kecil, naik sepeda motor. Tapi setelah bertahun-tahun, ternyata si teman yang berpenghasilan tinggi memiliki banyak utang, sementara yang sederhana sudah punya tabungan cukup untuk membeli rumah. Mengapa bisa begitu? Karena yang pertama membiarkan gaya hidup mengendalikan keuangannya, sementara yang kedua mengendalikan gaya hidupnya, dan memilih untuk menunda kesenangan demi kestabilan jangka panjang. Salah satu cara terbaik untuk menghindari jebakan ini adalah dengan menetapkan batas gaya hidup yang tidak ikut naik setiap kali penghasilan naik. Ketika pendapatan naik, bukan gaya hidup yang harus naik, tapi jumlah tabungan dan investasi. Gaya hidup boleh naik, tapi secara bertahap dan bijak, bukan langsung mengikuti semua dorongan konsumtif. Gaya hidup yang bijak bukan berarti hidup dalam kekurangan, tapi berarti hidup sesuai prioritas dan kebutuhan, bukan mengikuti ego dan tuntutan sosial. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan berasal dari seberapa mahal barang yang dimiliki, tapi dari rasa aman yang hadir saat tahu bahwa masa depan telah dipersiapkan dengan matang. Prinsip keenam, menunda kepuasan adalah kunci kebebasan finansial. Bayangkan seorang anak kecil diberi pilihan. Ia boleh memakan 1 permen sekarang, atau menunggu 10 menit untuk mendapat 2 permen. Sebagian besar anak akan memilih langsung makan. Tapi yang bisa menahan diri dan menunggu, justru mendapatkan hasil lebih besar. Ini adalah pelajaran penting yang dikenal sebagai kemampuan menunda kepuasan. Dalam dunia keuangan, prinsip ini sangat kuat. Banyak orang gagal mengatur uang bukan karena kurang penghasilan, tapi karena tidak bisa menunda keinginan. Mereka tergoda membeli barang yang diinginkan sekarang, padahal belum benar-benar butuh. Mereka memakai cicilan demi bisa cepat memiliki sesuatu, padahal belum siap membayar secara penuh. Prinsip ketujuh,
Uang tidak akan menyelesaikan masalah jika pola pikirnya masih sama. Banyak orang berpikir bahwa semua masalah keuangan akan selesai kalau mereka punya lebih banyak uang. Mereka berkata, kalau saja aku punya gaji lebih besar, kalau saja aku dapat warisan, kalau saja aku menang undian. Padahal, dalam kenyataannya, uang bukanlah obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua masalah. Justru uang seringkali memperbesar masalah jika cara berpikir kita tidak berubah. Lihatlah kasus-kasus orang yang tiba-tiba mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat. Ada yang menang undian, ada yang dapat warisan, ada pula yang viral dan mendadak kaya. Tapi beberapa tahun kemudian, mereka kembali jatuh miskin. Mengapa begitu? Karena uang datang, tapi pola pikirnya masih sama. Cara mengelola, cara melihat uang, dan cara membuat keputusan tidak ikut berkembang. Masalah keuangan bukan semata karena kekurangan uang, tapi karena kebiasaan buruk yang terus diulang. Seseorang bisa saja mendapat penghasilan besar, tapi kalau tetap boros, tetap impulsif, tetap tidak punya perencanaan, maka ujung-ujungnya tetap akan merasa kekurangan. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya biasa saja, tapi pola pikirnya sehat. Ia disiplin, sabar, cermat, dan bijak dalam membuat keputusan. Orang seperti ini lambat laun akan membangun kestabilan dan kenyamanan finansial. Pola pikir adalah akar dari semua keputusan kita. Kalau akar ini tidak berubah, maka percuma memberi pupuk. Kita akan terus menyiram daun yang layu, tapi tidak menyentuh akar yang rusak. Maka sebelum bermimpi tentang uang yang banyak, periksa dulu bagaimana pola pikir kita terhadap uang. Apakah kita masih berpikir bahwa uang adalah solusi cepat? Apakah kita merasa bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk ketenangan? Jika iya, maka perlu ada pergeseran. Karena ketenangan datang dari kebiasaan yang tepat, bukan dari jumlah uang semata. Berubah tidak harus drastis, tapi harus dimulai. Sedikit demi sedikit, kita bisa membentuk pola pikir yang lebih sehat, agar saat uang datang, kita sudah siap menampung dan mengelolanya dengan benar. Prinsip ke-8, utang bisa menjadi alat, tapi juga bisa menjadi perangkap. Utang adalah sesuatu yang seringkali memiliki dua wajah. Di satu sisi, utang bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan sesuatu yang penting, seperti membeli rumah, membuka usaha, atau membiayai pendidikan. Tapi di sisi lain, utang juga bisa menjadi jebakan yang menyeret seseorang ke dalam tekanan hidup berkepanjangan. Utang bukan musuh, tapi utang yang tidak dikelola dengan benar adalah bom waktu. Dan banyak orang tanpa sadar meletakkan bom itu di tengah rumah mereka sendiri. Masalahnya bukan pada utangnya, tapi pada niat dan cara memanfaatkannya. Kalau kita berutang untuk hal-hal yang produktif, yang jelas akan memberikan manfaat jangka panjang, dan kita sudah menghitung kemampuan membayar dengan disiplin, maka utang bisa menjadi alat yang mempercepat kemajuan. Tapi kalau kita berutang demi memenuhi gaya hidup, membeli barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan, atau sekadar ingin terlihat mewah, maka utang justru menjadi beban yang perlahan mencuri ketenangan hidup. Ada cerita tentang seseorang yang mengambil banyak cicilan. Cicilan motor, cicilan ponsel, cicilan furnitur, bahkan cicilan liburan. Setiap bulan, sebagian besar gajinya habis hanya untuk membayar cicilan. Ia tidak punya ruang untuk menabung, apalagi berinvestasi. Akhirnya, ia hidup dalam lingkaran tekanan, mudah stres, dan merasa terjebak dalam hidupnya sendiri. Utang seperti api. Ia bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Maka kita perlu bijak menggunakannya. Jangan pernah mengambil utang tanpa menghitung matang-matang. Jangan pernah mengambil utang hanya karena bisa disetujui, tapi pertimbangkan apakah mampu melunasi dengan nyaman. Kalau bisa, hindari utang konsumtif. Lebih baik menunda keinginan daripada memaksakan diri berutang demi sesuatu yang akan cepat usang. Dan kalaupun harus berutang, pastikan kita punya rencana pelunasan yang jelas, dan jangan sampai utang mengendalikan hidup kita. Karena hidup ini sudah cukup rumit. Jangan tambah beban dengan utang yang tidak perlu. Prinsip ke-9, menabung bukan tentang sisa uang, tapi tentang prioritas. Banyak orang berkata, kalau ada sisa, saya akan menabung. Tapi anehnya, hampir tidak pernah ada sisa. Setiap kali gajian, uang habis untuk bayar ini dan itu, jajan sedikit, traktir teman, beli barang yang menarik. Lalu menjelang akhir bulan, tabungan kembali nol.
Siklus ini berulang setiap bulan, tanpa disadari. Masalahnya bukan pada besar kecilnya penghasilan. Masalahnya adalah menempatkan menabung sebagai opsi, bukan sebagai kewajiban. Seolah-olah menabung hanya bisa dilakukan jika semua kebutuhan dan keinginan sudah terpenuhi. Padahal dalam kenyataannya, keinginan manusia tidak akan pernah habis. Menabung bukan tentang berapa banyak yang bisa disisihkan, tapi tentang komitmen untuk menyisihkan duluan. Bahkan sebelum kita membelanjakan uang untuk kebutuhan lain. Orang yang bijak menjadikan menabung sebagai prioritas utama. Setiap kali menerima penghasilan, mereka langsung menyisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi. Baru sisanya digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Ini bukan tentang pelit. Ini tentang kesiapan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa saja ada kebutuhan mendadak. Bisa saja kehilangan pekerjaan, bisa saja ada peluang yang datang. Tanpa tabungan, kita tidak akan siap menghadapi semua itu. Menabung memberi rasa aman. Ia seperti payung yang disiapkan sebelum hujan turun. Bahkan kalau tidak pernah dipakai, tetap lebih baik punya daripada tidak punya. Dan semakin dini kita mulai menabung, semakin ringan beban ke depan. Karena kekuatan menabung terletak pada waktu dan konsistensi. Jadi, ubahlah cara pandang. Jangan lagi berkata, kalau ada sisa, saya akan menabung. Tapi katakan, saya akan menabung dulu, baru menggunakan sisanya. Dengan begitu, kita akan memiliki kontrol atas uang, bukan dikendalikan oleh uang. Prinsip ke-10. Uang tidak akan membuatmu bahagia, tapi cara menggunakannya bisa. Banyak orang terjebak pada ilusi bahwa uang adalah sumber kebahagiaan. Mereka mengejar uang dengan harapan bahwa setelah memiliki cukup banyak, hidup akan menjadi sempurna. Tapi pada kenyataannya, uang hanya memberi kenyamanan, bukan kebahagiaan sejati. Kalau uang bisa membuat bahagia, maka orang terkaya di dunia pasti menjadi orang paling bahagia. Tapi lihatlah, justru banyak orang kaya yang hidupnya penuh tekanan, kesepian, bahkan ada yang mengalami gangguan mental. Di sisi lain, ada orang sederhana yang hidup damai, harmonis, dan penuh syukur. Jadi, bukan jumlah uang yang menentukan kebahagiaan, tapi bagaimana kita menggunakannya. Kalau uang digunakan untuk membeli pengalaman, membantu orang lain, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat hubungan, maka uang bisa menjadi alat untuk memperbesar rasa bahagia. Contohnya, uang yang digunakan untuk membayar liburan bersama keluarga bisa menciptakan kenangan yang tak ternilai. Uang yang disumbangkan ke orang yang membutuhkan bisa memberikan rasa syukur dan kepuasan batin. Uang yang dipakai untuk mengembangkan diri, seperti ikut pelatihan atau membaca buku, bisa membuat kita tumbuh dan merasa lebih hidup. Sebaliknya, kalau uang hanya digunakan untuk membeli barang demi pamer, demi mengalahkan orang lain, atau demi mengisi kekosongan emosional, maka uang justru bisa menambah kekosongan itu. Kebahagiaan tidak datang dari jumlah yang kita miliki, tapi dari cara kita memaknai dan menggunakan apa yang ada. Maka bijaklah menggunakan uang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk menciptakan nilai dalam hidup. Prinsip ke-11. Keuangan yang sehat dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Mungkin prinsip ini terdengar sederhana, tapi sesungguhnya, inilah akar dari semua pengelolaan uang yang baik. Banyak orang gagal mengatur keuangan bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena tidak jujur pada diri sendiri. Mereka berkata, saya hanya belanja sedikit, padahal jika dijumlahkan, pengeluarannya sangat besar. Mereka bilang, saya tidak boros, padahal mereka sering membeli barang yang tidak dibutuhkan. Mereka menutup-nutupi utang, mengabaikan tagihan, dan menolak melihat kenyataan kondisi keuangan mereka sendiri. Kejujuran adalah langkah pertama menuju perbaikan. Jika kita tidak jujur pada posisi kita saat ini, kita tidak akan tahu harus melangkah kemana. Sama seperti seseorang yang tersesat di hutan. Kalau ia tidak mau mengakui bahwa ia tersesat, maka ia tidak akan pernah mencari jalan keluar. Jujurlah soal berapa penghasilan sesungguhnya. Jujurlah soal kemana uang pergi setiap bulan. Jujurlah soal utang, soal kebiasaan belanja, soal kesalahan masa lalu. Karena dari kejujuran itu, kita bisa mulai menyusun langkah baru yang lebih sehat dan realistis. Tak perlu malu mengakui kesalahan finansial. Semua orang pernah salah.
Tapi yang membedakan orang yang berhasil adalah mereka yang berani jujur, belajar dari kesalahan, dan mengambil tindakan nyata untuk berubah. Prinsip ke-12. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Banyak orang berlomba-lomba mencari instrumen investasi terbaik. Ada yang memilih emas, ada yang tertarik pada properti, ada juga yang menyukai saham atau reksadana. Semua itu sah-sah saja. Tapi sebelum membicarakan tempat menyimpan uang, ada satu investasi yang sering dilupakan, yaitu investasi pada diri sendiri. Investasi pada diri sendiri adalah bentuk investasi yang tidak akan pernah merugi. Karena hasilnya bukan hanya berupa uang, tapi juga perubahan hidup. Ketika seseorang memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat mentalitasnya, maka ia sedang membangun fondasi untuk sukses jangka panjang. Bayangkan seorang tukang kayu yang hanya memiliki satu jenis alat. Meskipun dia bekerja keras, kemampuannya terbatas. Tapi jika ia belajar lagi, menambah alat, dan mengasah keahliannya, maka nilai dirinya meningkat. Ia bisa mengerjakan proyek yang lebih besar, lebih rumit, dan tentu saja menghasilkan lebih banyak. Begitu pula dengan kita. Jika kita belajar tentang komunikasi, maka kita lebih mudah membangun relasi yang bermanfaat. Jika kita belajar tentang keuangan, maka kita tidak mudah tertipu. Jika kita belajar tentang disiplin, maka kita bisa menjaga komitmen jangka panjang. Semuanya saling berkaitan. Investasi ini bisa berupa membaca buku, mengikuti pelatihan, mencoba pengalaman baru, atau bahkan membangun kebiasaan baik yang kecil. Apapun bentuknya, setiap usaha untuk menjadi versi diri yang lebih baik adalah langkah menuju masa depan yang lebih stabil. Kadang kita ragu untuk mengeluarkan uang demi belajar. Kita lebih mudah menghabiskan uang untuk hiburan, tapi merasa sayang untuk membeli buku atau ikut kursus. Padahal, uang yang digunakan untuk memperluas wawasan akan kembali dalam bentuk kesempatan yang lebih besar, penghasilan yang meningkat, dan hidup yang lebih bermakna. Karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Jangan takut mencoba hal baru. Dan jangan menunda untuk tumbuh. Karena investasi terbaik, yang paling aman dan paling menjanjikan, bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Prinsip ke-13. Jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Dalam dunia yang cepat berubah seperti sekarang, bergantung hanya pada satu sumber penghasilan adalah sebuah risiko besar. Bukan karena pekerjaan utama kita tidak penting, tapi karena kita tidak pernah tahu kapan keadaan bisa berubah. Maka, memiliki sumber penghasilan lebih dari satu bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Banyak orang merasa aman karena mereka punya pekerjaan tetap. Tapi lihatlah kondisi saat pandemi. Banyak pekerjaan yang tiba-tiba lenyap. Perusahaan bangkrut, proyek dibatalkan, gaji dipotong. Dalam situasi seperti itu, mereka yang hanya mengandalkan satu pintu akan merasa terpukul. Tapi mereka yang sudah menyiapkan pintu kedua, ketiga, atau keempat, akan lebih mampu bertahan. Penghasilan tambahan tidak harus besar di awal. Bahkan bisa dimulai dari hobi atau minat sederhana. Menulis, memasak, mengajar, mendesain, atau menjual barang secara daring. Yang penting adalah memulai. Seiring waktu, kita akan menemukan ritme, memperluas jaringan, dan mungkin suatu saat penghasilan sampingan itu justru melebihi penghasilan utama. Banyak orang yang akhirnya menemukan passion sejatinya dari kegiatan sampingan. Karena ketika tidak tertekan oleh tuntutan, kreativitas muncul lebih leluasa. Dan dari sana, bisa tumbuh peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dengan memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, kita tidak hanya memperkuat ketahanan finansial, tapi juga memperluas potensi diri. Kita belajar hal baru, keluar dari zona nyaman, dan membangun keberanian menghadapi dunia yang tidak pasti. Jadi, seberapapun nyaman pekerjaanmu saat ini, jangan berhenti di satu titik. Selalu siapkan jalur lain, walau kecil, karena dari sanalah kekuatan kita akan tumbuh. Prinsip ke-14. Jangan tertipu gaya hidup orang lain. Di era media sosial, kita sering disuguhi potret kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Liburan mewah, mobil baru, rumah megah, makan di restoran mahal. Semua itu terlihat menggoda dan menimbulkan keinginan untuk menyamai atau tidak mau kalah. Tanpa sadar, kita mulai merasa kurang. Kita mulai bertanya,
Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Lalu kita mencoba mengejar gaya hidup yang sama, meski sebenarnya belum mampu. Inilah yang membuat banyak orang jatuh dalam jebakan konsumtif, bahkan berani berutang demi tampil mewah. Padahal apa yang kita lihat di media sosial belum tentu nyata. Bisa jadi itu hasil kredit. Bisa jadi hanya potret sesaat. Bisa jadi itu pencitraan semata. Tapi karena terlalu sering melihatnya, kita menganggap itu sebagai standar. Kita lupa bahwa setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang memang lahir dari keluarga kaya, ada yang sedang berada di puncak, ada pula yang sebenarnya sedang berjuang, tapi tidak terlihat. Maka sangat tidak adil jika kita membandingkan lembar pertama buku kita dengan halaman 100 dari buku orang lain. Menjadi dewasa secara finansial berarti mampu menahan diri dari godaan untuk pamer. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kita hanya perlu fokus pada tujuan kita sendiri, pada proses kita sendiri. Karena yang sejati tidak butuh sorotan. Yang kuat tidak butuh pengakuan. Hidup tidak harus mewah untuk bahagia. Dan kebahagiaan tidak bisa diukur dari seberapa mahal barang yang kita miliki. Justru ketenangan datang saat kita hidup sesuai kemampuan, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi, jangan tertipu dengan gaya hidup orang lain. Jangan merasa kalah hanya karena hidupmu tidak dipamerkan. Fokuslah pada progresmu. Karena saat kamu fokus membangun kehidupanmu sendiri, kamu sedang menciptakan kebahagiaan yang nyata. Prinsip ke-15. Kedisiplinan kecil hari ini menentukan kebebasan besok. Banyak orang menginginkan kebebasan finansial. Ingin hidup tanpa tekanan uang, ingin bisa bekerja karena hobi, bukan karena terpaksa. Tapi sedikit yang menyadari bahwa kebebasan besar itu berasal dari kedisiplinan kecil yang dilakukan setiap hari. Kedisiplinan tidak selalu spektakuler. Ia bisa sesederhana mencatat pengeluaran, menolak jajan berlebihan, menyisihkan sebagian gaji untuk ditabung, atau menunda pembelian barang yang belum mendesak. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk kebiasaan yang kuat. Ibaratnya seperti menanam benih. Satu benih mungkin tidak terlihat artinya. Tapi jika kita terus menanam, menyiram, dan merawatnya setiap hari, suatu saat kita akan panen. Begitu pula dengan keuangan. Disiplin menabung 100.000 per minggu mungkin terasa kecil. Tapi dalam 5 tahun, jumlah itu bisa menjadi modal yang luar biasa. Disiplin juga berarti berani berkata tidak pada godaan sesaat. Ketika kita memilih untuk menunda kesenangan hari ini demi kenyamanan masa depan, saat itulah kita sedang menunjukkan kekuatan sejati. Karena semua orang bisa menginginkan kebebasan. Tapi hanya yang disiplin yang benar-benar mencapainya. Kebebasan bukan tentang memiliki segalanya. Tapi tentang tidak lagi dikendalikan oleh kekhawatiran finansial. Dan itu hanya bisa dicapai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Maka mulailah dari hal sederhana. Jangan menunggu kondisi ideal. Yang penting adalah konsistensi. Karena dengan kedisiplinan kecil yang terus dijaga, kita sedang membuka jalan menuju kebebasan yang besar. Prinsip ke-16. Uang hanya alat, bukan tujuan akhir. Pada akhirnya, kita harus menyadari satu hal penting. Uang hanyalah alat. Ia bukan tujuan akhir hidup. Uang tidak bisa menggantikan waktu bersama orang tersayang. Uang tidak bisa membeli kembali masa yang sudah lewat. Dan uang tidak bisa mengisi kehampaan batin yang belum terjawab. Kita butuh uang, tentu saja. Tapi jangan menjadikan uang sebagai pusat dari segalanya. Karena jika seluruh hidup kita hanya dihabiskan untuk mengejar uang, maka kita akan kehilangan hal-hal lain yang lebih berharga. Waktu, kesehatan, relasi, makna hidup. Gunakan uang sebagai alat untuk mencapai hal yang lebih besar. Untuk menciptakan dampak. Untuk menolong. Untuk memperkuat keluarga. Untuk memperluas pengetahuan. Untuk meraih kebebasan. Tapi jangan biarkan uang mengendalikan arah hidup. Karena uang tidak pernah cukup bagi orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Tapi uang selalu cukup bagi orang yang tahu apa yang paling penting dalam hidup. Jadilah orang yang bijak. Yang tahu kapan harus bekerja, kapan harus menikmati hidup, yang tahu kapan harus mengumpulkan, dan kapan harus berbagi. Karena keseimbangan itu yang akan memberi kita kehidupan yang benar-benar utuh. Maka, jangan jadikan uang sebagai segalanya.
Jadikan uang sebagai pelayan, bukan majikan. Gunakan ia untuk mendekatkanmu pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak uang yang kita kumpulkan yang akan dikenang, tapi seberapa dalam hidup yang kita jalani, dan seberapa besar dampak yang kita tinggalkan. Prinsip ke-15. Kedisiplinan kecil hari ini menentukan kebebasan besok. Banyak orang menginginkan kebebasan finansial. Ingin hidup tanpa tekanan uang. Ingin bisa bekerja karena hobi, bukan karena terpaksa. Tapi sedikit yang menyadari bahwa kebebasan besar itu berasal dari kedisiplinan kecil yang dilakukan setiap hari. Kedisiplinan tidak selalu spektakuler. Ia bisa sesederhana mencatat pengeluaran, menolak jajan berlebihan, menyisihkan sebagian gaji untuk ditabung, atau menunda pembelian barang yang belum mendesak. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk kebiasaan yang kuat. Ibaratnya seperti menanam benih. Satu benih mungkin tidak terlihat artinya. Tapi jika kita terus menanam, menyiram, dan merawatnya setiap hari, suatu saat kita akan panen. Begitu pula dengan keuangan. Disiplin menabung 100.000 per minggu mungkin terasa kecil. Tapi dalam 5 tahun, jumlah itu bisa menjadi modal yang luar biasa. Disiplin juga berarti berani berkata tidak pada godaan sesaat. Ketika kita memilih untuk menunda kesenangan hari ini demi kenyamanan masa depan, saat itulah kita sedang menunjukkan kekuatan sejati. Karena semua orang bisa menginginkan kebebasan. Tapi hanya yang disiplin yang benar-benar mencapainya. Kebebasan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang tidak lagi dikendalikan oleh kekhawatiran finansial. Dan itu hanya bisa dicapai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Maka mulailah dari hal sederhana. Jangan menunggu kondisi ideal. Yang penting adalah konsistensi. Karena dengan kedisiplinan kecil yang terus dijaga, kita sedang membuka jalan menuju kebebasan yang besar. Prinsip ke-16. Uang hanya alat, bukan tujuan akhir. Pada akhirnya, kita harus menyadari satu hal penting. Uang hanyalah alat. Ia bukan tujuan akhir hidup. Uang tidak bisa menggantikan waktu bersama orang tersayang. Uang tidak bisa membeli kembali masa yang sudah lewat. Dan uang tidak bisa mengisi kehampaan batin yang belum terjawab. Kita butuh uang, tentu saja. Tapi jangan menjadikan uang sebagai pusat dari segalanya. Karena jika seluruh hidup kita hanya dihabiskan untuk mengejar uang, maka kita akan kehilangan hal-hal lain yang lebih berharga. Waktu, kesehatan, relasi, makna hidup. Gunakan uang sebagai alat untuk mencapai hal yang lebih besar. Untuk menciptakan dampak. Untuk menolong. Untuk memperkuat keluarga. Untuk memperluas pengetahuan. Untuk meraih kebebasan. Tapi jangan biarkan uang mengendalikan arah hidup. Karena uang tidak pernah cukup bagi orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Tapi uang selalu cukup bagi orang yang tahu apa yang paling penting dalam hidup. Jadilah orang yang bijak. Yang tahu kapan harus bekerja, kapan harus menikmati hidup. Yang tahu kapan harus mengumpulkan, dan kapan harus berbagi. Karena keseimbangan itu yang akan memberi kita kehidupan yang benar-benar utuh. Maka, jangan jadikan uang sebagai segalanya. Jadikan uang sebagai pelayan, bukan majikan. Gunakan ia untuk mendekatkanmu pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak uang yang kita kumpulkan yang akan dikenang, tapi seberapa dalam hidup yang kita jalani, dan seberapa besar dampak yang kita tinggalkan.